Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Damirah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di majlis ini. Majlis yang mudah-mudahan termasuk Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu di antara taman surga. Majlis yang mudah-mudahan menjadi jalan kemudahan bagi kita menuju surga Allah. Malam hari ini saya ingin berbagi catatan dengan jamaah sekalian, bagian dari rangkaian tema safari dakwah masuk surga bersama keluarga dengan judul Merajut Sakinah Bersamamu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah telah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang bersamanya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan untuk mewujudkan sakinah. Al-Mawardi dalam tafsirnya beliau berkata, lita'nisu ilaiha li'annahu ja'ala baina az-zawjaini minal anasiyyah ma lam yaj'alhu baina ghairihima. Kalian akan merasakan begitu tenang ketika berada di samping pendamping kalian, karena Allah memberikan pada pernikahan itu ketentraman yang kita tidak dapati pada selainnya. Namun jamaah sekalian, tidak semua orang
yang menikah secara otomatis dapat sakinah. Sakinah ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman. Allahu Rabbul Alamin berkalam, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah itu pada hati orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka berumah tangga, mereka tidak akan mendapatkan sakinah. Sakinah ini hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Namun jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, yang berumah tangga pun tidak secara otomatis juga mereka mendapatkan ketenangan ini. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu penjelasan Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini. Ia berkata, yaqulu ta'ala huwallazi anzala as-sakinah ay ja'alat tuma'nina qala Ibnu Abbas wa anhu ar-rahmah. Kalimat huwallazi anzala as-sakinah ay ja'alat tuma'nina, Allah menjadikan ketenangan. Ibnu Abbas menyebutnya dengan rahmat. Setidaknya ada 6 tips yang siogianya kita lakukan untuk mewujudkan sakinah dalam rumah tangga kita. Saya uraikan satu persatu dari ke-6 tips ini. Yang pertama, berkenaan dengan ikhlas. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, karena ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Makanya jamaah sekalian, poin yang pertama yang siogianya kita benahi untuk meraih sakinah ini adalah luruskan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wanita itu dinikahi karena 4. Tunkahul mar'ah li arba'i. Wanita itu dinikahi karena 4. Li maliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Wanita itu bisa jadi dinikahi karena harta, karena nasab, karena cantikan. Ada juga yang karena agama. Fadfar bidatid din taribat yadaka. Nikahilah ia karena agama, maka itu ia akan menenteramkan kedua tanganmu. Jamaah sekalian, mari kita bercermin pada satu kisah yang dituturkan oleh Sufyan bin Uyainah. Kisah ini diceritakan kembali oleh Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Dia berkata, kuntu inda Sufyan bin Uyainah. Suatu hari saya pernah bersama dengan Sufyan bin Uyainah.
idz ja'ahu rajulun. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Sufyan bin Uyainah. Faqala, laki-laki ini berkata pada Sufyan bin Uyainah, "Ya Aba Muhammad," ini kunyahnya Abu Sufyan. Kunyahnya Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad. "Ashku ilaika min fulana." Aku mengadukan kepadamu tentang seorang perempuan. Perempuan yang dimaksud ini istrinya. Jadi dia mengadu pada Sufyan bin Uyainah tentang istrinya. Ana adzullul asya' indaha wa ahqaruha. Saya ini sebagai suami, saya tidak punya wibawa di hadapan istri saya. Saya itu hina, rendah di hadapan istri saya. Jadi dia ngerasa sebagai seorang suami gak dihargai, gak dihormati. Istrinya itu memandang sebelah mata padanya. Kalau ngomong gak didengar, kalau nyuruh gak digubris. Ini kan mumet kalau punya istri kayak gini, Pak. Mau dicerai, dia sangat mencintai istrinya. Bersamanya makan hati. Mendengar pemaparan laki-laki ini, Sufyan bin Uyainah menundukkan kepalanya. Kemudian dia mengangkat kembali kepalanya, lalu berkata, "La'allaka raghib ilaiha litazdadu bidzalika izza." Aku menduga, kata Sufyan bin Uyainah, ini terjadi karena dulu kamu menikahi perempuan itu untuk mendapatkan kehormatan. Jadi kalau mahasiswa nikahin anak dosen biar terangkat posisi, nikahi anak manajer biar terangkat kedudukannya, nikah dengan anak direktur biar terangkat martabatnya. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, jangan-jangan dulu kamu menikah dengan perempuan itu karena mengejar kehormatan tadi. Ingin terbawa nyohor, ingin jadi orang terhormat. Ternyata jemaah sekalian, dugaan Sufyan bin Uyainah ini benar. Laki-laki ini berkata, "Na'am ya Aba Muhammad." Oh iya benar ya Abu Muhammad. Dulu dia menikah dengan perempuan itu karena untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan izzah. Maka Sufyan bin Uyainah berkata, "Man dhahaba ilal izzi ibtala bizilli wa man dhahaba ilal mal ibtala bil faqri wa man dhahaba ilad din yajma'ullahu lahul izza wal mal ma'ad din." Barang siapa orang yang menikah karena kehormatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala kepadanya berupa kehinaan. Barang siapa orang yang menikah karena mengejar harta, maka Allah akan menimpakan bala kepadanya berupa kefakiran. Tapi siapa orang yang menikah karena agama, maka Allah akan menyatukan kehormatan harta bersama dengan agamanya.
Ini jamaah sekalian yang sudah kadung menikah. Jangan kemudian, Ustaz, kalau gitu saya ingin ngulang lagi, Ustaz. Ya, gak usah ngulang, renovasi aja, Pak. Ya, renovasi. Tapi bagi adik-adik di sini ya, yang belum nikah, nah, ini jadi pegangan nih. Ketika kita nikah, luruskan niat kita. Yakin ya, kalau kita nikah karena din, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan kehormatan dan harta itu bersamanya. Jamaah sekalian, kemudian Sufyan bin Uyainah dia bercerita, thumma ansha'a yuhaddithu faqala kunna ikhwatu arba'a. Dia memiliki 4 saudara, Muhammad, Imran, Ibrahim, dan saya. Muhammad ini saudara yang paling besar. Fa Muhammad akbaruna wa Imran asgharuna wa kuntu awsatuhu. Muhammad itu yang paling gede, Imran yang paling kecil, saya pertengahan. Falamma arada Muhammad ayyatazawwaj, ketika anak yang paling gede Muhammad ini menikah, raghiba fil hasan, dia menikah karena ingin mendapatkan kehormatan tadi. Dia ingin mendapatkan harta. Fatazawwaja man hiya akbaru malam minhu, maka dia menikah dengan seorang wanita yang memiliki harta yang melimpah ruah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fabtalahu Allahu bil faqr, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kefakiran kepadanya. Akhadhu ma fi yadayhi wa lam yu'tuhu syai'an. Mereka mengambil semua yang berada di tangannya. Jadi jangankan mendapatkan tambahan dari harta istri dan keluarganya, yang ada harta yang ada di tangannya pun diambil oleh istri dan keluarganya. Walam yu'tuhu syai'an, mereka tidak meninggalkan sedikit pun untuknya. Ini penuturan yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian dia pun bertemu dengan seorang alim bernama Ma'mar bin Rashid. Kemudian dia bermusyawarah dengannya, mengisahkan apa yang terjadi pada saudara-saudaranya. Maka Ma'mar bin Rashid menyampaikan hadis yang bersumber dari Aisyah, dari Yahya dan dari Aisyah. Fa amma hadis Yahya bin Ja'dah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba'in dinuha wa hasabuha wa maluha wa jamaluha fa 'alaika bidzatid din taribat yadaka. Kemudian hadis Aisyah, a'dhamun nisa baraka aisarahunna mu'ta fahtarakat li nafsid din wa takhfifudh dhahr iftida'i bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'amallahu li al-'izza wal mal ma'ad. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wanita itu dinikahi karena 4, karena agamanya, karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya. Maka pesan Nabi, fa'alaika bidzatid din taribat yadaka.
maka pilihlah olehmu karena din itu yang akan menenteramkan kedua tangan. Sedangkan pada hadis yang bersumber dari Aisyah, wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling sedikit permintaan maharnya. Jamaah sekalian, ini yang kemudian menghantarkan Sufyan bin Uyainah, fakhtartu li nafsi din. Dia memilih wanita untuk jadi istrinya dengan dasar agama dan Allah Subhanahu wa taala menurut dia fajamallahu li al-izza wal mal ma'addin. Allah menyatukan bagiku kehormatan dan harta bersama dengan din. Jamaah sekalian, ini tips yang pertama. Untuk meraih sakinah, luruskan niat. Karena jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat dan sesungguhnya segala urusan itu tergantung apa yang ia niatkan. Yang kedua, meraih sakinah itu perlu ilmu. Sakinah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Sakinah ini, sakinah dalam rumah tangga kita ini diraih oleh kita dengan ilmu. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu nasihat yang dipaparkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ia dapatkan lebih banyak dari kebaikan yang diraih. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Menikah itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikah salah satu di antara syariat yang diturunkan oleh Allah. Kalau kita menikah tanpa ilmu, maka lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Makanya jamaah sekalian, ini angka perceraian di Indonesia ini dari tahun ke tahun grafiknya terus naik. Ini yang bercerai ini pasangan-pasangan muda. Padahal pasangan-pasangan muda ini banyak di antara mereka yang pacarannya lama-lama. Ada yang menikah ya, dengan perempuan yang sudah berpacaran dengannya dari sejak kuliah. Ya. Ada yang dari sejak SMA. Ada yang dari sejak SMP. Ada yang dari sejak SD. Enggak ada mungkin kalau SD ya. Tapi kalau dengan teman SD mungkin ada. Nah, mungkin keributan-keributan yang terjadi dalam rumah tangganya pun ini akibat dari dosa yang dilakukannya sebelum menikah. Nah. Jamaah sekalian, ketika seseorang, seorang suami memberi nafkah, seorang istri taat pada suaminya, mengurus rumah, mendidik anak. Kalau semua itu dilakukan oleh kita tanpa ilmu, ujungnya stres jamaah sekalian. Kalau kita lakukan semua itu tanpa ilmu,
stres. Makanya pantas Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia, keperluan manusia terhadap ilmu itu lebih perlu dibandingkan dengan keperluannya terhadap makanan dan minuman. Mengapa? Li'annahum yahtajuna ilaiha fil yaum marratan aw marrataini. Manusia itu, keperluan manusia terhadap makanan dan minuman dalam sehari paling sekali atau 2 kali. Oh, kalau jemaah sekalian mungkin kurang sekali 2 kali. Taruhlah 3 kali atau 4 kali dalam sehari. Tapi wahajatuhum ilal ilmi bi'adadi anfasihim. Keperluan mereka terhadap ilmu itu sejumlah bilangan nafasnya. Setiap saat kita perlu ilmu. Jamaah sekalian, ada fenomena yang mengerikan beberapa tahun terakhir ini, Pak. Anak-anak itu banyak di antara mereka yang melampiaskan kekesalan pada orang tuanya di dunia cyber. Di Twitter mereka melampiaskan kekesalannya pada orang tuanya. Bahkan mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak pantas diungkapkan oleh seorang anak pada orang tuanya. Tapi kan ini anak dari orang tuanya, yang bisa jadi sedikit banyaknya orang tuanya turut andil dalam membentuk anaknya. Dan dalam kondisi seperti ini jamaah sekalian, siogianya kita menjadi orang yang membekali diri dengan ilmu untuk mendidik mereka. Saya ingin ambil contoh jamaah sekalian ya. Ini ngambil contoh kasus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda, ini belum nikah nih, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sedang kumpul di masjid. Pemuda ini masuk masjid. Itu di pintu masjid sudah ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan saya melakukan zina." Dia minta izin pada Rasulullah SAW untuk melakukan zina. Para sahabat Rasulullah SAW yang hadir saat itu naik pitam, Pak. Ini pemuda, ini nggak tahu sopan santun ini. Ini pemuda meminta izin pada Rasulullah SAW untuk melakukan dosa besar. Pemuda kayak gini ini harus dihajar ini. Oh, sahabat itu sudah melontarkan kata-kata mama. Mungkin kalau bahasa kita diam. Tapi Rasulullah SAW tidak bersikap seperti para sahabat. Nah ini jemaah sekalian, salah satu di antara dampak ilmu, ya, ini membuat orang tenang menghadapi sesuatu. Nih, kalau montir yang profesional, kemudian mobil tiba-tiba mati. Kalau drivernya si stres, ini kenapa mobil tiba-tiba mati? Tapi kalau montir lihat itu tenang. Mengapa? Karena dia tahu ilmu. Ketika dia betulkan ini belum betul juga tetap tenang karena dia tahu ilmu. Jamaah sekalian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat secara perlahan pada pemuda ini. Nabi menyampaikan gini, "Nah, kamu punya ibu enggak?" "Punya ya Rasulullah." Kalau ibumu berzina dengan laki-laki lain, kamu suka enggak? Pemuda ini berkata, "Ya enggak ya Rasulullah. Saya akan menghalangi itu. Saya tidak ridho kalau ibu saya harus berzina dengan laki-laki lain." Kata Nabi, kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, perempuan itu bisa jadi ibu dari seseorang dan dia tidak akan ridho seperti kamu tidak ridho. Bagaimana kalau kamu punya anak perempuan, lalu anak perempuanmu itu berzina dengan seorang laki-laki, kamu suka enggak? Kamu ridho enggak? Laki-laki itu pun berkata, "Oh tidak ya Rasulullah, enggak mau saya punya anak kemudian anak itu melakukan zina." Loh, ketika kamu berzina dengan seorang perempuan, bisa jadi perempuan itu punya orang tua dan orang tuanya tidak ridho dengan apa yang dilakukan. Bagaimana kalau kamu punya saudara perempuan, kemudian saudara perempuanmu itu berzina, kamu ridho enggak? "Oh enggak ya Rasulullah." Nabi terus-terusan tanya, bagaimana dengan bibi dari ayahmu, bagaimana dengan bibi dari ibumu, sampai akhirnya tidak ada sedikit pun keinginan dari laki-laki ini untuk melakukan zina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laki-laki ini. Ini jamaah sekalian, salah satu di antara contoh penanganan kasus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah cermin dari orang yang berilmu. Kita ini menghadapi anak-anak zaman now, Pak. Kalau tidak membekali diri dengan ilmu, stres kita menghadapi mereka. Yang ada uring-uringan melulu, yang ada marah-marah melulu. Akhirnya anak-anak itu tidak betah di rumah karena pagi dimarahi, siang dimarahi, sore dimarahi, malam dimarahi. Kenapa orang tuanya marah-marah melulu? Karena banyak orang tua yang tidak membekali dirinya dengan ilmu. Yang selanjutnya jemaah sekalian, semangat untuk beramal soleh. Apa kaitannya nih semangat melakukan amal soleh dengan sakinah? Jamaah sekalian, ini gambar ini tukang pos Tempo dulu katanya kayak gini, Pak. Ini gambar yang saya dapat. Mungkin kakek kita dulu ada yang profesinya di kantor pos. Jamaah sekalian, kesolehan kita berdampak pada keluarga kita. Saya ingin sampaikan satu ayat yang berkenaan dengan ini di surat Al-Kahfi ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua.
sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini, beliau berkata, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Ayat ini menjadi dalil bahwa laki-laki yang soleh ini, kesolehannya itu bisa menjaga keturunannya, dan berkah dari ibadahnya itu meliputi mereka di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah sekalian, ketika kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, maka siogianya ini memompa semangat kita untuk melakukan amal soleh. Karena kesolehan itu berdampak pada anak-anak kita. Jamaah sekalian, seorang alim pernah bertutur, ya bunayya, inni la astakthiru minas shalah li ajlik. Wahai anakku, sesungguhnya aku benar-benar memperbanyak sholat karenamu. Maksudnya jemaah sekalian, orang alim ini dia memperbanyak sholat, memperbanyak sholat sunat karena dia ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Jamaah sekalian, kita ini di zaman kita, ketika kita masih hidup, kita merasakan fitnah demikian dahsyat bergelombang menempa kehidupan kita. Di zaman kita, saat kita masih ada, Pak, kita merasakan tantangan demikian dahsyat. Coba kita bayangkan bagaimana nanti di masa anak-anak kita. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan anak-anak kita. Dan jemaah sekalian, kita ingin bisa bersama dengan anak-anak kita bukan hanya sekedar di dunia ini. Kita ingin bersama dengan keluarga kita bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi kita ingin bersama dengan mereka di akhirat nanti di surga Allah. Dan kalau itu yang kita inginkan, berarti siogianya kita berupaya agar kita dan seluruh keluarga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Kita berharap semoga keluarga kita menjadi orang-orang yang dijaga Allah Rabbul Alamin tetap istiqomah di jalan Allah. Agar keinginan itu terwujud, salah satu di antara yang kita lakukan adalah semangat melakukan amal soleh. Yang selanjutnya, hiasi diri kita dengan sabar. Jamaah sekalian, di surah Ar-Ra'd ayat ke-23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keluarga yang dihimpunkan kembali di surga. Jannatu 'adn yadkhuluna surga Adnan. Mereka masuk ke surga Adnan itu. Wa man shalaha min abaihim, bersama dengan orang yang soleh dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menemui mereka dari seluruh pintu surga. Ini yang diungkapkan oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar, alangkah baiknya tempat kesudahan kalian. Memberi pelajaran pada kita, hiasi dengan sabar. Sabar itu enggak ada batasnya jamaah sekalian. Sahabat Ali pernah berkata, as-sabru minal iman karra'si minal jasad. Sabar kaitannya dengan iman seperti kepala ini kaitannya dengan tubuh ini.
Kalau orang yang tidak punya tangan, masih ada orang yang hidup walaupun tidak punya tangan. Kalau orang tidak punya kaki, masih ada orang yang hidup walaupun tidak punya kaki. Tapi kalau orang tidak berkepala, saya belum pernah lihat ada orang yang hidup gak ada kepalanya. Sahabat Ali meninggikan suaranya dan berkata, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ingat, sesungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa sabar. Selanjutnya jamaah sekalian, sinergi. Kunci untuk mewujudkan sakinah itu sinergi antara kita dan pasangan kita. Saya kutip perkataan Abu Darda ini yang sangat populer jamaah sekalian. Beliau berkata gini sama istrinya, "Idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti raddituki fa idza lam nakun hakadha ma asra'u ma naftarik." Apabila aku marah, maka buatlah olehmu aku ridho kembali. Dan apabila engkau yang marah, maka aku yang akan membuatmu ridho kembali. Kalau kita tidak bisa lakukan itu, maka alangkah cepatnya hubungan ini lepas. Jadi jamaah sekalian, dengan pasangan itu jangan keras lagi, ego lagi, marah lagi. Kalau istri kita marah sama kita tambah marah lagi, kebakaran jemaah sekalian. Ya? Kalau api dilawan api, kebakaran, Pak. Kalau tidak ada salah satu di antara keduanya yang mengalah, maka alangkah cepatnya perpisahan itu terjadi. Belajarlah dari Abu Darda. Abu Darda itu membuat komitmen dengan istrinya. Kalau suatu saat aku marah padamu, coba lakukan apa yang bisa kamu lakukan yang membuat aku bisa ridho kembali. Ajak senyum ke, candain ke, ya Pak. Peluk ke, apa yang bisa dilakukan yang membuat suaminya ridho kembali. Coba kalau seorang suami lagi marah ya, kemudian istrinya bilang, Mas ini kalau lagi marah ganteng banget, itu kayaknya nggak jadi marahnya, Pak. Jamaah sekalian, saya hanya sekedar membuat ilustrasi dikit ya Pak. Ini ada perahu nih, didayung oleh 4 orang. Cepat nyampe kan Pak? Cepat nyampe. Kenapa? Karena mereka mendayung ke arah yang sama. Gimana kalau gini? Ya Pak? 2 orang ke depan, 2 orang ke belakang. Nyampe? Agak susah ya Pak? Gimana kalau gini? Walaupun 3-1 tetap aja susah Pak. Tapi kalau begini cepat nyampe. Itu yang ke-5. Selanjutnya jemaah sekalian, yang terakhir, basahi lisan kita dengan doa. Untuk mewujudkan sakinah, seyogianya kita menghiasi lisan kita dengan doa. Doa yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami
pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Pada buku fikih keluarga yang saya tulis, saya masukkan doa ini pada bagian keluarga visioner. Karena doa ini pun ini mengandung visi atau cita-cita setiap keluarga muslim. Yaitu pertama, agar ia dan seluruh anggota keluarganya menjadi qurrata a'yun. Yang kedua, agar ia dengan seluruh anggota keluarganya menjadi imaman lil muttaqin. Ibnu Katsir beliau menjelaskan berkaitan dengan qurrata a'yun, yakni alladzina yas'aluna Allah ay yukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdah la syarikalah. Mereka hamba-hamba Allah yang beriman berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah makna qurrata a'yun. Dan jamaah sekalian, ketika membaca ayat 74 surah Al-Furqan ini, Abdullah bin Umar berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Ini berkaitan dengan makna kedua. Beliau berdoa, Rabbana ja'alna atau Allahumma ja'alna min a'immatil muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk terus berupaya mewujudkan sakinah dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan keluarga yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, keluarga yang bukan hanya sekedar bersama dengan kita di dunia ini, tapi juga dipertemukan kembali di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.